Setelah mengujinya selama 24 jam ya, kata Platon ya, dalam catatannya, saya dapat mengatakan bahwa aplikasi P-Network bukanlah penambang kripto nyata. Ini hanya sebuah aplikasi airdrop yang memberi Anda sepotong kecil koin P dengan jumlah besar yang tidak diketahui jumlahnya. Kembali lagi bersama tutorial Al-Fakir. Di channel ini kalian akan menemukan berbagai macam ilmu tentunya yang Al-Fakir suguhkan, mulai dari dunia per-YouTuban dan juga ada APK-APK yang menarik tentunya yang patut disimak oleh teman-teman semuanya. Buka mata lebar-lebar kalian dan juga telinga kalian semuanya di channel tutorial Al-Fakir. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama tutorial Al-Fakir. Sebelumnya Al-Fakir memberitahu sapa dulu nih buat teman-teman semuanya, apa kabar ya, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini ya, Al-Fakir mau mengulas lagi nih tentang yang namanya dunia kripto ya. Di sini Al-Fakir mau membahas tentang blockchain yang bernama P-Network. Jadi ada beberapa ulasan nih yang sepertinya membuat sejumlah atau semua orang yang bergabung di P-Network ini bertanya-tanya mengenai tentang ulasan ini, dan ulasan ini sudah diterbitkan ulang ya oleh yang bernama Plato, dan saya pun tidak tahu ya, ini ulasan ini yang saya temukan di bagian beranda V-Browser ya. Dalam pencarian di situ ditemukan di tanggal 27 ya. Di tanggal 27 di tahun 2020 ya lamanya, dan itu sudah dilihat lebih daripada 47.000 orang ya. Kurang daripada 50.000 orang sudah melihat ulasan ini ya. Yuk kita simak apa rincian daripada yang disampaikan oleh Plato tersebut ya. Di sini disampaikan ya, akhir-akhir ini kami telah menerima banyak tautan rujukan spam untuk bergabung dengan proyek kripto currency ya, baru yang disebut yaitu P-Network. Saya telah memutuskan untuk mencobanya dan memeriksa situs web resmi mereka dan menginstal P-Network pada Android emulator untuk mengujinya. Lalu Plato melanjutkan, menurut pernyataan resmi P-Network ya, P adalah mata uang digital baru. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengakses dan menumbuhkan kepemilikan P Anda dan berfungsi sebagai dompet untuk menyimpan aset digital Anda. P terdistribusi secara adil, ramah lingkungan, dan mengkonsumsi daya baterai minimal. Pada saat penulisan P-Network memiliki lebih dari 3,5 plus juta pelopor yang terlibat atau sebagai penambang aplikasi seluler, 28,5 ribu pengikut di Twitter, kemudian 97.000 suka di Facebook, dan 128.000 pengikut di Instagram. Ya, ini di tahun 2020 ya. Plato mengemukakan di situs webnya. Kemudian kata Plato selanjutnya, situs web P-Network mencurigakan. Nah, di sini Plato mengatakan pada kesan pertama, situs web jaringan P terlihat dirancang dengan buruk dan berisi beberapa informasi teknis yang tidak akurat. Mereka mengklaim bahwa jaringan P adalah mata uang digital pertama yang dapat Anda tambang di ponsel Anda, dan itu tidak benar. Beberapa banyak kripto legit yang lebih lama seperti Aplex ya, UPX, dan Electroneum. Kemudian ada juga menggunakan aplikasi seluler untuk menambang koin kripto. Kemudian situs web P-Network. Saat Anda melihat perusahaan dan startup ya, cryptocurrency digital, pada ahli merekomendasikan agar Anda mengkonfirmasi bahwa mereka didukung oleh blockchain ya. Kemudian yang berarti mereka melacak data transaksi yang terperinci
Dalam kasus kami, dosis situs web P-Networks tidak berisi tautan penjelasan blockchain yang berfungsi, tidak ada pengumuman proyek, tidak ada kertas putih teknis, dan tidak ada tautan ke halaman GitHub. Pernyataan seperti lebih baik dari Bitcoin dan Bitcoin nyata telah terbukti berulang-ulang sebagai penipuan klasik dan menyedihkan bahwa orang-orang masih tergoda untuk itu. Kemudian kata Plato ya dalam situsnya, saya lanjutkan, aplikasi seluler P-Network juga mencurigakan. Aplikasi P-Network di Google Play memiliki banyak ulasan palsu dan semua ditulis oleh pengguna yang hanya melakukannya untuk mengirim spam ke tautan rujukan mereka. Namun, aplikasi ini diberi perangkat 4,9 bintang dan memiliki lebih dari 1 juta pemasangan aktif dan lebih dari 43.000 ulasan. Kemudian aplikasi Pi. Aplikasi ini membutuhkan begitu banyak izin. Nah, kata Plato, tidak seperti aplikasi kripto lainnya, aplikasi P-Network versi Android membutuhkan begitu banyak izin. Memasang aplikasi P-Network di ponsel Anda akan memungkinkan aplikasi untuk mengakses apa saja, yaitu ID perangkat dan informasi panggilan. Kemudian baca status dan identitas ponsel. Kemudian penyimpanan, ada juga foto, media, file, baca isi penyimpanan USB Anda. Ubah atau hapus konten penyimpanan USB Anda. Nah, mungkin itu yang akan muncul, kata Plato. Kemudian di bagian telepon, baca status dan identitas ponsel. Nah, ada juga di bagian kontak, baca kontak Anda, informasi koneksi WiFi atau lihat koneksi WiFi. Nah, itu adalah salah satu aplikasi ini membutuhkan begitu banyak izin ya. Ya, itu yang akan mungkin sering muncul di bagian layar HP ketika itu ya. Nah, mungkin ada tanda-tandanya, mungkin teman-teman di situ ya. Di sini Al-Fakir hanya bisa menyampaikan apa yang sekarang update mengenai tentang P-Network. Kemudian proxy 4G ya, proxy seluler. Nah, kemudian lainnya nih ya, yang dapat P-Network ini membutuhkan banyak izin ya, membutuhkan banyak izin di handphone tentunya, yaitu diantaranya menerima data dari internet, dijalankan pada startup, akses jaringan penuh, mencegah perangkat tidur, mengambil alih aplikasi lain, lihat koneksi jaringan, kemudian kontrol getaran. Nah, gambarlah aplikasi lain sangat berbahaya. Aplikasi ini dapat dengan mudah mencuri kata sandi. Itu dapat menyajikan pesan seolah-olah mereka dari aplikasi lain atau membaca pesan-pesan itu. Kemudian setelah Anda menginstal aplikasi, Anda tidak akan dapat menggunakannya tanpa kode undangan yang valid. Ini adalah contoh langsung dari skema piramida dan proyek penipuan umpan klik yang merupakan aplikasi sosial viral yang memikat orang dengan janji untung dengan merekrut lebih banyak anggota sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan pertambangan mereka, kata Plato ya di jaring sosial dia mengatakan ya, saat Anda memulai aplikasi, Anda akan pertambangan pada tingkat 0,25 pi per jam. Anda perlu mengundang banyak teman untuk meningkatkan daya penambangan yang hashtag Anda. Semakin banyak orang mendaftar menggunakan kode afiliasi Anda, semakin banyak kekuatan pertambangan yang akan Anda dapatkan. Anda perlu mengaktifkan penambang aplikasi setiap 24 jam ya. Cukup tidak produktif dan tidak nyaman menurut saya, kata Plato. Meskipun Anda mendapatkan pengingat notifikasi untuk mengaktifkan penambang. Setelah mengujinya selama 24 jam ya, kata Plato nih ya, dalam catatannya, saya dapat mengatakan bahwa aplikasi P-Network bukanlah penambang kripto nyata. Ini hanya sebuah aplikasi airdrop yang memberi Anda sepotong kecil koin Pi dengan jumlah besar yang tidak diketahui jumlahnya. Kemudian ada masalah keamanan ya, masalah keamanan aplikasi jaringan Pi.
Aplikasi P-Network mengirim paket jaringan ke domain pihak ketiga ya, social chain .ipp dan rayjam.com yang merupakan perilaku yang aneh menurut Plato. Kemudian ini ada pengguna Quora ya mengklaim kehilangan dana setelah menggunakan aplikasi. Midas Tricon telah mengklaim pada Quora memposting bahwa dia kehilangan sejumlah dana dari akun perbankannya setelah menginstal dan menggunakan P-Network. Ya, sekali lagi ya. Di sini pengguna kuota mengklaim merasa kehilangan dana setelah menggunakan aplikasi. Midas Tricon telah mengklaim pada Quora memposting bahwa dia kehilangan sejumlah dana dari akun perbankannya setelah menginstal dan menggunakan P-Network app. Kemudian kesimpulan terakhir ya. Ini ada kata-kata kesimpulan terakhir dari Plato yang mengatakan P-Network adalah proyek penipuan skema piramida dan tidak ada hubungannya dengan penambangan kripto ya. Apa pernyataannya? Anda harus menghindarinya. Itu yang disampaikan oleh Plato di di jejaring sosialnya, yaitu di Zippernet ya. Al-Fakir menemukan ini di browser ya, di dalam pencarian di situ ditemukan ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, bisa difahami semuanya ya. Buat teman-teman ya, termasuk mungkin Al-Fakir nih ya. Al-Fakir sendiri karena ini adalah menggunakan gadget yang memang bisa dikatakan itu adalah gratis ya, gratis, tapi tetap kita teman-teman semuanya jangan terlalu berharap penuh ya dengan yang namanya aplikasi-aplikasi apapun itu jenisnya ya, yang ada di Play Store ya. Itu jadi gitu teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah berkunjung di channel tutorial Al-Fakir ini, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang ya, agar terus maju dan terus memberikan informasi-informasi yang terupdate tentunya buat teman-teman semuanya dengan cara like, subscribe, komentar, bila perlu bagikan ya teman-teman. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.